ya, apa itu kombinasi, kemudian perbedaan keduanya. Ini yang seringkali membingungkan ya bagi siswa. Dan ketika kalian nanti mengajar pun ya, ketika ada siswa yang bertanya apa itu permutasi, apa itu kombinasi, dan perbedaannya, kalian bisa menjelaskannya dengan baik ya. Nah, di sini Bapak minta kalian pelajari secara mandiri ya, slide yang Bapak nanti berikan ya ke siapa PJ-nya ya. Jadi di sini ada pembahasan ya, tentang gambaran apa itu permutasi ya, kemudian ya definisi ya. Nanti Bapak minta kalian pelajari secara mandiri, kemudian apa itu faktorial ya, faktorial di sini juga familiar buat kalian. Kemudian di sini ada zero factorial ya. Zero factorial itu nol faktorial itu sama dengan satu. Nanti Bapak minta kalian eh, membuktikan ya mengapa zero factorial ini sama dengan satu ya. Kemudian dalam permutasi itu ada dua bagian ya, ada permutasi linear, kemudian permutasi siklik. Nah, ini harus dibedakan ya. Yang banyak kita pelajari, yang kita eh, hadapi itu adalah permutasi linear. Nah, sedikit sekali atau jarang kita membahas tentang permutasi siklik. Nah, di sini kalian coba ya pelajari keduanya ya, permutasi linear dan juga permutasi siklik. Yang kalau linear itu menjajar ya, secara linear. Kemudian kalau permutasi siklik itu dalam konteks melingkar ya, atau circular arrangement. Nah, ini untuk permutasi R dari N elemen. Ini nanti kalian coba identifikasi berapa yang tersedia, kemudian berapa yang akan kita pilih. Misalnya. Jadi misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bola yang akan ditempatkan ke dalam 3 buah kotak. Ya. Nah, ini kotaknya diberikan urutan ya, 1, 2, 3. Nah, ini karakteristik penting dari permutasi itu memperhatikan urutan ya. Kemudian di sini ada permutasi yang eh, menggunakan pengulangan ya. Kemudian ada yang tanpa pengulangan. Coba kalian identifikasi perbedaannya di mana ya, contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Kemudian ini ada pembuktian ya, pembuktian bahwa permutasi R dari N unsur yang tersedia ini rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Ini kalau kita lihat eh, arrangement ya secara linear. Jadi ada objek satu, objek 2, objek 3 sampai dengan objek N. Di tempat yang pertama itu ada N kemungkinan. Ya. Kemudian di tempat yang kedua itu ada N-1 kemungkinan. Kemudian di tempat ketiga ada N-2 ya, kemungkinan. Kemudian di tempat yang terakhir itu N dikurangi K-1 kemungkinan. Nah, kalau kita eh, menggunakan ya aturan perkalian, jadi semuanya dikalikan ya dari awal sampai dengan akhir ya kemungkinan. Kemudian kita kalikan di sini n min k faktorial per n min k faktorial, maka didapatkan di sini adalah n faktorial per n min k faktorial. Ini pembuktian kita mendapatkan formula seperti ini ya untuk permukaan. Nah, ini bisa kalian pelajari contoh-contohnya. Kemudian ada juga permutasi siklik. Permutasi siklik. Di sini kalau permutasi siklik itu kita lihat ya posisi dia dengan yang lain itu juga diperhatikan. Ya. Jadi bukan pada kursinya sendiri, ya, tetapi juga posisi dia dengan posisi orang lain. Maka di sini kalau ada 3 objek,
tiga objek. Kalau kita buat permutasi linear itu ada 6, akan tetapi dengan permutasi siklik itu hanya ada 3. Di sini kita lihat ABC dengan BCA itu sama. Jadi ABC dengan BCA itu sama ya posisinya. Kemudian sama juga dengan CAB. Jadi 3 permutasi linear itu sama dengan 1. Kemudian yang ACB ya, ACB itu sama dengan BAC sama dengan CBA. Misalnya. Ya, jadi di sini tidak hanya memperhatikan posisi dia pada suatu kursi, tetapi juga pada tetangga-tetangganya, samping kiri, samping kanan. Kalau sama urutannya, berarti dihitung sama. Gitu ya. Jadi di sini eh, adalah posisi objek-objek terhadap objek-objek yang lain, ya, dan bukan posisi objek-objek terhadap lingkungannya. Jadi kalau ada tiga subjek, tiga objek, maka ada dua kemungkinan ya untuk permutasi sikliknya. Nah, ini bisa kalian dapatkan ya dengan menggunakan generalisasi. Jadi kalau misalkan ada 4 objek, itu nanti ada 24 permutasi linear, kemudian dia ada 6, ya, 6 permutasi siklik. Artinya kalau kita lihat polanya, jadi 6 dibagi 3 itu 2, kemudian 24 dibagi 4 itu 6. Maka di sini kita bisa generalisasi ya untuk permutasi siklik itu n faktorial per r ya, yang dikalikan n min r faktorial. Jadi ini dibagi dengan r, ya, dibagi dengan r. Ini bisa kalian coba tambahkan misalkan untuk 5 objek itu berapa permutasinya, kemudian berapa permutasi sikliknya itu akan sesuai dengan formula ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan jumlah objek sama dengan jumlah kursi yang tersedia itu nanti kita menggunakan di sini ya n min 1 faktorial. Ini coba kalian cermati dan cari ya pembuktiannya gitu. Nah, kemudian tadi kita menggunakan atau memperhatikan arah putaran. Jadi A, B, C itu kan tidak sama dengan kalau kita balik ya C, B, A. Gitu. Nah, kalau kita uh, tanpa memperhatikan arah putaran, maka kita bagi lagi, bagi dua lagi. Jadi permutasi siklik NK itu dibagi dua. Jadi nanti rumusnya adalah N faktorial per 2K dikalikan N min K faktorial. Ini kalau kita tidak memperhatikan arah arah putaran. Nah, ini contoh-contohnya ya, kalian bisa pelajari. Nanti Bapak buatkan semacam forum ya, atau di Teams nanti uh, Bapak buatkan ini postingnya ya, contoh-contoh ini kemudian kalian coba kerjakan ya di bawahnya deh. Kemudian ini juga ada problem ya, nanti uh, Bapak buka di Teams ya. Kemudian kombinasi, nah ini kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi ya. Tapi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan ya. Contohnya, saya Bapak yakin kalian sudah mengetahui itu. Ya. Oke. Ini contoh-contohnya. Ini ada permasalahan yang bisa kalian pelajari. Ini ada problem sih. Ini jadi assignment ya. Nah, nanti Bapak bukakan ya di sini di Teams ya. Pertanyaan-pertanyaan kemudian kalian coba jawab ya di bawah. Oke, itu saja mungkin ya untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf nih, Bapak sampaikan secara singkat karena sedang ada kegiatan dari pagi sampai sore ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian ya untuk mempelajari ini materi permutasi dan kombinasi. Bapak yakin ini
kalian sudah mengetahui gitu ya. Hanya nanti untuk permasalahannya kalian harus apa ya, lebih banyak gitu ya, menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, cukup ya untuk Bapak izin perkuliahan hari ini. bertanya. Ya, silakan. Itu teman-teman saya beberapa belum ada yang di approve buat masuk Oh, Teams-nya. oke, baik, baik. Bapak approve ya. Ya, oke, baik. Terima kasih, Anida ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sekali lagi Bapak mohon maaf ya. Sudah ada kegiatan. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.